Jadi antara urutan satu dengan yang lain, usaha atau profesi yang dianggap cocok tidak sama. Sehingga banyak orang bertanya, apakah usaha yang paling cocok untuknya? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas seputar bagaimana cara menentukan usaha yang cocok untuk kita, terutama bagi Anda yang masih pemula, baru mau mulai membuka usaha. Kaitannya dengan primbon Jawa, pertanyaan seperti ini memang setiap hari saya terima. Karena berdasarkan primbon, tiap weton punya peruntungannya masing-masing. Seperti yang selama ini saya sampaikan dan saya terangkan untuk masing-masing weton tersebut. Jadi antara weton satu dengan yang lain, usaha atau profesi yang dianggap cocok tidak sama. Sehingga banyak orang bertanya, apakah usaha yang paling cocok untuknya? Sebenarnya sudah cukup sering saya sampaikan bahwa primbon bukanlah ilmu pasti. Primbon adalah bagian dari ilmu titen. Hanya karena primbon menuliskan seperti itu, bukan berarti Anda harus benar-benar mengikutinya letter luck sampai ke titik dan koma. Karena perjalanan hidup tiap orang bisa berbeda, meskipun wetonnya sama. Dan perjalanan hidup inilah yang paling banyak membentuk diri pribadi kita. Bila saat ini Anda berniat atau berminat membuka usaha, maka berikut adalah cara-cara untuk menentukan jenis usaha apa yang paling cocok untuk Anda. Cara yang pertama, bisa dibilang adalah cara yang paling sering saya sampaikan, yaitu pilihlah jenis usaha sesuai minat Anda. Jika Anda berminat pada model-model hijab masa kini, ya tidak ada salahnya memanfaatkan minat Anda tersebut sebagai modal bisnis. Apalagi bila saat ini Anda sudah memiliki suatu keahlian tertentu, maka tinggal dikembangkan saja. Cara kedua, buatlah daftar yang isinya memuat bidang usaha apa saja yang Anda minati. Catat semuanya, kemudian pikirkanlah mana yang prospeknya paling bagus dan belum dipilih banyak orang. Karena jika bidang yang Anda pilih sudah banyak peminat, maka Anda harus siap berinovasi untuk memenangkan persaingan. Ketiga, bila sudah mendapatkan bidang usaha mana yang Anda pilih, maka selanjutnya pelajarilah bidang usaha tersebut. Jangan berhenti belajar hanya karena Anda merasa sudah ahli. Sebab menjadi pengusaha bukan hanya soal memahami satu bidang, tetapi juga memahami apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan suatu bisnis dari kacamata pelanggan. Anda juga perlu memikirkan bagaimana cara meminimalisir kerugian ketika sedang mengalami hal yang tidak diinginkan. Untung rugi adalah hal yang biasa dalam usaha. Kalaupun mengalami kerugian di tengah jalan, jangan langsung putus asa dan berupayalah untuk menemukan solusinya. Selanjutnya, cara keempat, sesuaikanlah bidang usaha pilihan Anda ini dengan modal yang Anda miliki. Banyak orang, ketika ditanya mengapa dirinya tidak buka usaha, jawabnya karena tidak ada modal. Tetapi ketika ditanya berapa modal yang kira-kira bakal ia butuhkan, jawabnya tidak tahu. Ini aneh. Karena seharusnya jika Anda sudah niat berbisnis, ya Anda harus tahu berapa modal yang Anda butuhkan. Kelima, tentukan lokasi yang tepat. Bila memang sudah terlalu banyak kompetitor, tidak ada salahnya mencari tempat lain, kecuali bila memang Anda siap menghadapi persaingan. Soal lokasi ini tentu saja menjadi tidak seberapa penting bila usaha Anda adalah usaha online. Yang penting masih bisa dijangkau pengiriman. Lalu cara keenam, cari tahulah dulu apakah produk yang hendak Anda jual ini peminatnya banyak atau tidak. Ketahui apa yang konsumen Anda butuhkan. Dan cara paling mudah untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan konsumen tentu saja adalah dengan turun tangan langsung ke lapangan. Inilah pentingnya mengelola bisnis Anda sendiri, bukan sekedar mempercayakannya pada orang lain. Ketujuh, milikilah niat dan fokus. Terutama bagi Anda yang masih pemula, jangan langsung menyerah sekiranya terjadi hal-hal yang kurang diinginkan di tengah perjalanan. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah memulai dari sekarang. Keinginan membuka usaha memang tidak bisa diputuskan begitu saja. Ada banyak pertimbangannya. Tetapi bila sudah sepakat semua, maka segeralah dieksekusi. Sebuah bisnis akan lebih cepat menghasilkan bila dimulai dengan segera. Namanya memulai usaha itu memang tidak mudah, apalagi bagi kita yang belum berpengalaman sama sekali. Tetapi proses belajar itu memang perlu dan kita tidak perlu patah semangat karena itu. Di luar sana ada banyak pengusaha sukses yang pada awalnya belum memiliki pengalaman sama sekali. Nah, akhir kata, untuk Anda yang berniat membuka usaha, saya doakan sebaik-baiknya, semoga dimudahkan dan semoga senantiasa dilancarkan sehingga menjadi berkah bagi Anda sekeluarga. Kurang lebihnya,
Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.